Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aimanukum. Wa qala Allah Ta'ala wankihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa imamikum. Bab yang pertama tentang muqaddimatin nikah. Wa fi hadzal babi arba'u masaila fi hukmin nikah wa fi hukmi hidbatin nikah wa fil khutbati alal khutbah wa fil khidbati alal khidbati. Maaf. Pada bab yang pertama ini dibagi menjadi 4 masalah pada hukum nikah. Yang pertama adalah hukum nikah. Yang kedua hukum khidbatun nikah, hukmu hibbatin nikah, hukum daripada meminang. Yang ketiga hukum meminang seseorang atas pinangan orang lain. Wa fin nazari ilal makhtubati qabla tazwiji. Nah, bagian yang keempat melihat calon istri yaitu sebelum dinikahi. Jadi ada 4 bab. Tapi sebelumnya jadi mengenai nikah, an-nikahu ay az-zawaju aqdun yuhillu likullin minaz zawjainil istimta'a bi sahibihi. Nikah adalah suatu akad yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala likulli minaz zawjaini, yaitu dari setiap pasangan suami istri, seorang istri dan seorang suami, istimta'a bi sahibihi. Itu bertemunya istimta'. Nah, istimta' itu sama-sama keluar lah antara baik laki-laki maupun perempuan. Ya, bi sahibihi, dengan kepunyaannya. Nyanya laki-laki dan perempuan. Nah, itu namanya nikah. Jadi kalau masih di luar-luarnya saja berarti belum dikatakan nikah. Nah, jadi perbedaan antara nikah dengan kawin, kalau kawin di binatang, kalau nikah di manusia. Nah, jadi istimta'a bi sahibihi, yaitu keluarnya bi sahibihi, dengan yang sahibnya, yang dimiliki oleh suami maupun istri. Itu pengertian daripada nikah. Nah, hikmah daripada nikah, an-nikahu masyru'un biqaulillahi ta'ala. Nikah merupakan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fankihu ma tobalakum minan nisa'i. Maka nikahilah oleh kalian ma toba, apa yang telah baik, lakum bagi kalian, minan nisa, dari wanita-wanita. Masna wa sulasa wa ruba', 2, 3 dan 4. Nah, jadi kalau mau mengikut Al-Quran, nah langsung nikah 2. Nah, 2, 3 baru 4. Itu mengikut pada Al-Quran. Kalau ngikut sunnah Nabi, nah berarti janda dulu baru gadis. Nah, janda dulu nikahin, setelah meninggal istrinya yang janda baru dinikahin gadis, baru boleh poligami kalau ngikut sunnah Rasul. Nah, di samping itu juga yang sering dinisbatkan kepada Rasulullah SAW mengenai sunnah Rasul malam Jumat. Itu tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya. Yang ada dasarnya di kitab Fathul Izar. Nah, kitab Fathul Izar. Nah, nanti kita bahas mengenai kitab Fathul Izar. Ada hikmah-hikmahnya di sana. Tapi jangan sampai kita menisbatkan semuanya itu pada Rasulullah SAW. Wa sulasa wa ruba'a, yaitu 2, 3 dan 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Maka jika tidak mampu untuk berlaku adil, kalian berpaling, ta'dilu fawahidatan. Kalau tidak berlaku adil, maka cukup 1 saja. Nah, jadi kalau tidak mampu berlaku adil, cukup 1. Nah, jadi sesuai dengan Al-Quran yang diterangkan oleh Al-Quran, fankihu ma tobalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. Nah, jadi sesuai daripada yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran,
yaitu kita diperintahkan langsung ngambil 2. Nah 2, 3, baru 4. Nah, jadi kalau tidak mampu berlaku adil cukup 1. Nah jadi kalau sudah 1 mau nambah lagi bukan ngikut Quran namanya. Nah berarti jangan sampai dinisbatkan sunnah Rasul. Itu mungkin karena nafsunya tinggi. Nah jadi sesuai dengan Al-Quran 2, 3, baru 4. Nah kalau kita nisbatkan kepada Rasulullah, tidak mungkin juga. Rasulullah menikahi Siti Khadijah, Nabi umur 25 tahun, terus Siti Khadijah umur 40 tahun. Nah jadi ketika Rasulullah SAW, ketika Siti Khadijah mau meninggal dunia, baru Rasulullah SAW menikahi gadis, baru berpoligami. Nah, jadi meninggal dulu istri pertama, baru boleh poligami. Itu sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Wa qalihi azza wa jal. Nah, wangkihul ayyama, nikahi oleh kalian, yaitu gadis-gadis minkum di antara kalian. Nah, di antara kalian gadis yang bagaimana? Was-shalihin min ibadikum wa imamikum, yaitu perempuan-perempuan yang soleh, rajin beribadah. Nah, rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang kita pilih. Nah, jadi baru masna wasulasa waruba tidak mampu, mengikut sunnah Rasul juga tidak mampu, maka jalan keluarnya di surat An-Nur, wangkihul ayyama, nikahilah oleh kalian gadis-gadis di antara kalian. Gadis yang bagaimana? Was-shalihin min ibadikum. Nah hikmatuhu min hikamiz zawaji. Nah hikmah-hikmah daripada hukum-hukum nikah. Yang pertama, ibqa'u ala nau'il insani bitanasulin natiji ala nikahi. Nah jadi hikmah daripada nikah. Nah hikmah daripada nikah bertemunya 2 macam yang ada pada seorang laki-laki dan perempuan. Nah yaitu di dalam menjalin hubungan rumah tangga, yaitu disebut nikah. Jadi bertemunya, istilahnya bertemunya khitanain, yaitu bertemunya 2 khitan, baik laki-laki maupun perempuan. Nah jadi khitannya laki-laki dengan khitan perempuan bertemu. Nah itu hikmah daripada nikah. Yang kedua, hikmah yang kedua, hajatun kullu minaz zawjaini ila sahibihi. Nah, setiap seseorang pasti mempunyai hajat, yaitu untuk menikah. Nah, jadi salah satu baik laki-laki maupun perempuan, dia punya hajat. Jadi kalau tidak punya hajat otomatis enggak mau menikah. Jadi kalau tidak ada hajatnya otomatis diragukan apakah dia normal atau tidak. Ditahsinin, nah farjihi biqada'i syahwatil jima'i al-fitriyati. Nah, jadi di sini adalah untuk melampiaskan farjihi, untuk menunaikan syahwatnya, yaitu di dalam berjima. Nah, jadi untuk melampiaskan gitu, untuk menghilangkan, jangan sampai terjerumus kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hikmah yang pertama bertemunya dua khitan. Yang kedua dikarenakan ada hajat. Yang ketiga, ta'awunu kullu minaz zawjaini ala tarbihihin nasli. Nah, yang ketiga saling membantu, yaitu dari pihak laki-laki maupun perempuan, yaitu di dalam berhubungan, di dalam hubungan rumah tangga gitu. Nah, jadi di dalam rumah tangga itu harus khususnya bagi seorang laki-laki dan perempuan harus saling membantu, saling mengerti. Nah, seandainya ada kekurangan, yaitu di antara pihak laki-laki, maka perempuan juga harus mewanti-wanti, harus memaafkan suaminya. Begitu juga sebaliknya, seandainya ada kekurangan di istrinya, suaminya juga harus mewanti-wanti atau memaafkan istrinya. Nah, seandainya tidak suka dengan istrinya, ma'fu anhu, lebih baik. Jadi saling memaafkan. Yang keempat, tanzimul alaqati bainar rajuli wal mar'ati. Nah, jadi yang keempat ini membersihkan. Nah, membersihkan alaqah. Nah, jadi alaqah itu adalah alaq. Nah, jadi membersihkan
sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala tadi, wangkihul ayyama, menunaikan janji Allah Subhanahu wa taala untuk kita diperintahkan untuk menikah. Di samping itu juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanakahu fa innani mukasirum bikumul umam. Nikahlah kalian, maka sesungguhnya yaitu dengan kalian nikah mukasirum bikumul umam, yaitu akan menambah umatku. Artinya bisa bersaing dengan umat yang lain. Bikumul umam, bersaing dengan umat yang lain. Nah, yang keempat, jadi yang pertama di dalam bab Bidayatul Mujtahid, kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, yaitu hukum daripada hukum nikah. Nah, jadi hukum nikah itu sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Nah, an-nikahu sunnati faman lam bisunnati falaysa minni. Nikah adalah sunnahku, barang siapa yang tidak mau menikah otomatis bukan dari golongan umatku. Nah, itu anjuran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu supaya kita menikah. Nah, bagaimana kalau orang-orang yang tidak menikah, yaitu hanya yang dipikirkan adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh atau tidak? Boleh. Tapi harus bisa mengendalikan semuanya, terutama syahwatnya. Makanya kan ada dulu ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya berpuasa tiap hari. Nah, jadi Rasulullah SAW menegur, saya juga berpuasa, tapi tidak seperti kamu. Nah, jadi saya juga menikah. Nah, otomatis kamu juga menikah. Nah, jadi kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW yaitu untuk menikah sesuai dengan sunnah beliau. Nah, jadi kalau poligami itu alternatif yang nomor sekian lah, itu poligami. Nah, yang kedua, hukum daripada khitbatun nikah. Nah, hukum daripada meminang. Wa amma khutbatun nikahi al-marwiyatu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun khitbah nikah meminang sesuai dengan riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala jumhuru innaha laisat wajibatan. Bahwasanya jumhur ulama hukum daripada meminang seorang perempuan itu tidak wajib. Nah, jadi tidak wajib. Wa qala Dawuda, sedangkan Imam Abu Dawud beliau mengatakan wajibatun, wajib. Nah, jadi sebelum kita menikah itu harus dipinang dulu. Nah, istilahnya dilamar ya. Nah, dilamar dulu. Kalau tidak dilamar, otomatis tidak sah nikahnya. Nah, karena hukumnya wajib. Ini menurut Imam Abu Dawud. Wa sababul khilafi hiya hal yuhmalu fi'luhu fi zalika alaihi salatu wassalam alal wujubi au alan nudbi. Sebab-sebab perselisihan di antara kalangan para ulama, apakah hukum wajib atau tidak wajibnya, yaitu pinangan itu mengandung daripada perbuatan atau perkataan Rasulullah SAW alal wujubi, atas kewajiban yaitu meminang, ataupun hanya hukumnya sunnah saja. Fa'ammal khibbatu alal khutbati, adapun meminang, meminang atas seorang perempuan yang sudah dipinang. Nah, fa innan nahya fi zalika sabitun anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguhnya ini sudah jelas dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi misal saya gitu. Misal saya nikah gitu. Saya melamar orang nih, anak gadis itu. Saya lamar anak gadis, terus datang laki-laki lain. Nah, laki-laki lain ingin meminang daripada yang sudah saya pinang. Boleh seorang perempuan dia membatalkan pinangannya kalau laki-laki yang selama pinangannya itu misal batasnya sebulan misal. Nah, sebulan laki-laki itu main dengan perempuan yang lain atau selingkuh atau istilahnya udah meminang wanita lain juga. Boleh seorang perempuan itu membatalkan. Tapi kalau
laki-laki tersebut orangnya soleh, rajin beribadah, selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, terus seorang perempuan membatalkan pinangan, maka hukumnya haram. Ataupun orang yang datang kedua tadi, nah yaitu mengambil pinangan saya, otomatis hukumnya haram. Yaitu kayak sesuai dengan ya, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innan nahya fi zalika sabitun anin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguhnya larangan tentang ketetapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu meminang seorang perempuan yang sudah dipinang. Nah, jadi yang sudah dilamar, sudah ditentukan gitu, tanggal nikahnya, tanggal kawinnya sudah ditentukan. Tinggal akadnya saja, maka hukumnya haram diambil. Waqtalafu hal yadullu. Nah, hal yadullu zalika ala fasadil munhiyi anhu aula yadullah. Nah, berbeda apakah dengan rusaknya. Nah, dengan rusaknya pinangannya itu yaitu disebabkan tingkah laku daripada salah seorang di antara laki-laki maupun perempuan. Nah, jadi kalau laki-laki atau perempuan bertingkah ketika masih dalam pinangan, boleh membatalkan salah satunya. Misal perempuannya bertingkah, laki-laki boleh membatalkan. Tapi kalau sudah dua-duanya saling setia, tidak boleh membatalkan. Hukumnya haram. Itu mengenai pinangan. Bidalilin. Nah, bidalilin. Hadis Fatimah binti Qais. Hadis daripada Fatimah binti Qais. Hai suja'at ilan nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya sekiranya dia telah datang kepada Rasulullah SAW dan menyebutkan baginya bahwasanya Abu Jahmin bin Huzaifah dan Muawiyah bin Abi Sufyan khidbaha, dia mengkhidbahnya, dia meminangnya. Artinya Fatimah binti Qais ini dipinang oleh oleh Muawiyah ibnu Abi Sufyan, itu yang meminangnya. Faqala amma Abu Jahmin parajulun la yarfa'u asahu anin nisa'i. Adapun Abu Jahmin parajulun la yarfa'u asahu anin nisa'i. Bahwasanya Abu Jahmin itu adalah seorang laki-laki. La yarfa'u asahu, tidak mampu mengangkat tongkatnya dari perempuan. Artinya sering memukul gitu. Nah, sering memukul perempuan. Nah, jadi Fatimah binti Qais ini datang kepada Rasulullah SAW. Dan dia menyebutkan bahwasanya ada dua laki-laki yang meminangnya, yaitu Abu Jahmin bin Huzaifah dan Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Maaf. Nah, jadi yang Abu Jahmin bin Abi Huzaifah itu yang minangnya dan Muawiyah ibnu Abi Sufyan, dua orang yang meminangnya. Nah, maka Rasulullah SAW menjawab, amma Abu Jahmin, adapun Abu Jahmin parajulun la yarfa'u asahu anin nisa'i. Bahwasanya Abu Jahmin ini adalah seorang laki-laki yang tidak mampu dia mengangkat tongkatnya dari perempuan. Artinya sering memukul, ringan tangannya gitu. Ringan tangan, sering mukul. Bagaimana hukumnya? Nah, jadi tidak boleh membatalkan pinangannya. Nah, jadi pinangannya aja boleh dibatalkan, apalagi sudah nikah, boleh dia. Nah, jadi dia mengadu kepada pihak pengadilan. Nah, membuat pengaduan kepada pengadilan karena kekerasan rumah tangga. Boleh seorang perempuan itu mengadu. Nah, karena ada kekerasan. Wa amma Muawiyatu. Nah, jadi adapun Muawiyah ini adalah orang yang miskin, yaitu lama lalahu. Dia tidak mempunyai harta. Walakin ingkahi Usamah, akan tapi nikahilah olehmu, yaitu Usamah. Nah, jadi yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW bukan Abu Jahmin bin Huzaifah dan Muawiyah ibnu Abi Sufyan, akan tapi yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW yaitu kepada Fatimah binti Qais adalah Abu Usamah. Nah, jadi Abu Usamah inilah yang disuruh untuk dinikahkan. Nah, disuruh menikah dengan Usamah, yaitu Fatimah binti Qais. Nah, jadi kedua-duanya dibatalkan, yaitu oleh Fatimah binti Qais. Nah, disebabkan ada yang ringan tangannya, nah ada yang juga yaitu disebabkan
dia udah miskin bertingkah, belagu lagi. Nah itu modelnya. Nah udah miskin bertingkah. Nah, jadi disuruh dibatalkan pinangannya oleh Rasulullah SAW. Nah jadi boleh membatalkan pinangannya kalau dia sering memukul. Kalau dia sering mulutnya kayak perempuan lah gitu, cerita sana cerita sini boleh. Nah, jadi ada cacatnya boleh. Wa amman nazru. Nah yang kedua, yang ketiga ya. Wa amman nazru ilal mar'ati indal khidbati. Adapun melihat seorang perempuan ketika dipinang. Fa ajaza zalika amalikun ilal wajhi wal kaffaini faqat. Menurut Imam Malik boleh dia melihat wajah dan kedua telapak tangannya saja. Nah, jadi muka dengan telapak tangan saja yang boleh menurut mazhab Imam Malik. Wa ajaza zalika ghairuhu, dan boleh yang selainnya juga ila jami'il badani, ada sau'ataini, yaitu selama ada batasan-batasannya. Jadi ada juga ulama yang mengatakan boleh menikahi seorang perempuan yaitu dilihat dalam keadaan telanjang. Nah, dalam keadaan telanjang dengan tujuan untuk mencari mana tempat aibnya, mana tempat cacatnya, tapi wajib nikah. Nah, ini kata ulama. Ada kata ulama. Tapi yang paling masyhur dari kalangan para ulama ialah Imam Malik cuma muka dengan telapak tangan. Begitu juga Imam Asy-Syafi'i. Nah, tadi. Waman uzalika qaumun alal itlaq. Nah, sebagian kaum pendapat yang kedua mengatakan tidak diperbolehkan melihat seorang perempuan baik wajah maupun telapak tangannya, enggak boleh secara mutlak. Wa ajaza Abu Hanifah ila qadamaini ma'al wajhi wal kaffaini. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah boleh melihat kedua telapak kakinya, wajahnya dengan telapak tangannya. Itu yang diperbolehkan menurut Imam Abu Hanifah. Was-sababu fi ikhtilafihim annahu waradal amru bin nazri ilaihi mutlaqan. Warada bil mad'i mutlaqan, warada muqayyidan. Ani bil wajhi wal kaffaini alama qalahu katsirun minal ulama fi qoulihi ta'ala wala yubdina zinatahunna illa ma zuhara minha. Janganlah dia menampakkan perhiasannya kecuali apa yang sudah nampak daripadanya. Ini surat An-Nur. Nah, jadi apa yang sudah nampak darinya yaitu muka dengan telapak tangan. Nah, jadi pendapat yang pertama yang mengatakan menurut Imam Malik yaitu wajah dengan telapak tangan. Nah, jadi kakinya enggak boleh, hukumnya haram. Nah, ada juga yang mengatakan selainnya itu boleh. Ila jami'il badani. Semua badannya boleh dilihat. Nah, otomatis ini kan hadisnya jami'il badani tidak dijelaskan tentang apakah dalam keadaan berpakaian atau dalam keadaan telanjang. Nah, jadi maka ada ulama yang mengatakan boleh melihat semua badannya dalam keadaan telanjang dengan tujuan untuk menikahinya. Nah, tapi kalau setelah dia tahu cacatnya di sini, dia enggak mau nikah, maka hukumnya haram. Nah, itu katanya. Nah, tapi yang masyhur, jangan diikuti yang itu. Mentang-mentang ada yang membolehkan kan, ngintip orang mandi kan susah ini. Pernah aku dengar di Masjid As-Sirat ya. Boleh melihat calon pengantin dalam keadaan telanjang, intip mandi kan. Tengok ada cacatnya enggak jadi ku nikah. Saya punya dalil katanya. Mentang-mentang ada dalil. Nah, wa ajaza zalika, ada yang telah membolehkan demikian, selainnya juga ila jami'il badani. Nah, tujuannya adalah untuk melihat cacatnya. Ada yang juga melarang secara mutlak, tidak boleh ditengok sama sekali. Makanya kan ada yang mau enggak menikah dengan anakku. Anakmu yang bagaimana katanya. Nah, ceritanya kan dia ngambil buah kurma karena laparnya mungkin. Ngambil buah kurma, terus datang yang punya, maaf tadi kurmanya saya ambil karena jatuh. Nah, jadi jatuh, jadi lupa saya minta izin dulu katanya. Nah, jadi saya enggak ikhlas karena kecuali kalau kamu mau nikah dengan anakku. Nah, kalau mau nikah dengan anakku katanya. Anakmu yang bagaimana? Anakku itu buta tuli, enggak bisa berbuat apa-apa, lumpuh katanya. Nah, itu kan enggak pernah ditengok. Nah, berarti laki-laki ini berpikir
otomatis ini perempuan ini pasti jelek lah. Makanya nggak ada yang mau nikahin dia. Ternyata, dah cantiknya minta ampun. Nah, karena saking jujurnya dan taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga di Batu Haji dulu ini. Karena saking kepinginnya ini kawan ini jadi suami daripada anaknya, sengaja disuruh anaknya itu lewat di depan. Ini kan kawan ini dia naik motor gitu. Disuruh anaknya jalan di depan dia, ditabraklah anaknya. Ditabrak gitu, kamu harus tanggung jawab katanya. Tanggung jawab bagaimana Pak? Ayo bawa ke rumah sakit. Enggak katanya. Karena anakku cacat, kamu harus menikahi anakku katanya. Nah, dinikahin. Nah, dulu. Dinikahin anaknya. Nah, jadi pendapat yang pertama yaitu menurut pendapat Imam Malik wajah dengan telapak tangan. Pendapat yang kedua boleh melihat jami'il badani, semua badan boleh. Nah, otomatis ini kan ini tidak dijelaskan, siapa yang nengok, apakah pihak laki-laki maupun perempuan. Nah, jadi harus yang menengok biasanya kan perempuan. Nah, yang perempuan. Nah, tapi kan ulama yang saya sebutkan tadi ini pihak laki-laki langsung dia dengan tujuan untuk menikahinya. Nah, tujuan untuk menikahi dan wajib nikah. Tapi kalau dengan sebab dia tahu cacatnya, terus dia nggak mau nikah sama dia, hukumnya haram. Nah, pendapat yang ketiga yaitu melarang sama sekali, tidak boleh ditengok sama sekali. Nah, pendapat yang keempat menurut Imam Abu Hanifah yang boleh ditengok pengantin perempuannya itu kedua telapak kakinya, wajahnya dan kedua telapak tangannya. Yaitu dengan berdalilkan dalil daripada Al-Quran surat An-Nur, wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Janganlah dia perempuan itu memperlihatkan atau menampakkan perhiasan mereka illa ma zahara minha, kecuali apa yang nampak darinya. Nah, telah nampak darinya. Nah, jadi muka dengan telapak tangan itu boleh ditengok. Nah, jadi selainnya itu adalah perhiasan. Nah, jadi badannya, lekukan badannya. Annahul wajhu wal kaffani wa qiyasan ala jawazi kashfihima bil haji indal aksar. Nah, jadi yang keempat sini, yang pertama tadi pengertian, hukum, hikmah. Nah, yang keempat arkanun nikah. Nah, sama dengan yang di sini. Arkanun nikah yalzamu li sihhatin nikahi tawaffuru arba'ati arkanin. Nah, jadi rukun-rukun pada nikah itu, syarat sahnya nikah yaitu jadi ada 4 rukun. Yang pertama wali, yang kedua syahidani, 2 orang saksi, yang ketiga sigatul akdi, yang keempat mahar. Nah, jadi yang keempat mahar. Yang kelima adabun nikahi. Nah, jadi arkanun nikah. Yang pertama adalah al-wali, wahya abu az-zaujati, bapaknya perempuan. Nah, yang kedua al-wasiyu, yang diwasiatkan oleh bapaknya, misal anaknya atau pamannya gitu. Nah, kalau saya nggak ada di sini nanti nikahkan kakakmu atau adikmu atau saudaranya yang diwasiatkan oleh bapaknya. Kalau saya nggak ada di sini, nikahkanlah oleh pamanmu atau kakekmu. Atau tidak pernah berwasiat, otomatis wali hakim. Ini bagi perempuan atau gadis. Tapi kalau udah nikah janda, boleh dia memilih walinya. Artinya tidak perlu bapaknya jadi wali.
Jadi langsung dia nikah sama orang lain gitu. Nah saya mau nikah gitu. Tidak perlu perempuannya ini, jandanya ini minta izin kepada bapaknya. Nah ini menurut yang di sini. Di sini juga sama. Tapi kembali kepada adab. Nah adab. Soal adab kepada kedua orang tua. Nah, yang ketiga, al-aqrabu, yaitu yang paling dekat daripada bapaknya. Al-aqrabu min asbatihima, auzul ra'yi min ahliha. Nah, atau sultan, habis sultan. Nah, ini kau'ah. Nah, jadi yang paling dekat dari bapaknya ke bawah, itu misal pamannya atau kakak daripada ayahnya gitu diwasiatkan, atau kakeknya, ataupun anaknya, bisa juga anaknya. Nah, jadi kalau tidak ada yang diwasiatkan, otomatis walinya sultan, yaitu hakim. La nakaha illa biwaliyin. Ashabus sunan hakim Ibnu Hibban. Tidak sah nikah kecuali dengan wali. Nah, jadi harus walinya. Tidak sah nikahnya kecuali dengan wali, artinya dengan bapaknya. Wa qali Umar radhiyallahu anhu, la tunkahul mar'atu illa biizni waliha. Tidak diperbolehkan engkau menikahkan seorang perempuan kecuali dengan izin walinya. Zirra'i min ahliha awis sultan, yaitu dari segi ahlinya yaitu bapaknya atau dari kau'ah. Nah, jadi kau'ah yang menikahkan atau bapaknya. Nah, jadi kalau bukan bapaknya yang menikahkan berarti tidak sah nikahnya. Nah, ini bagi gadis. Ahkamul wali, hukum-hukum wali. Walil wali ahkamun tajibu mura'atuha. Nah, jadi kaunuhu ahlan lil waliyati bi ay yakuna zakaran balighan aqilan rasyidan hurran. Nah, keadaan ahli, ahli daripada wali itu, hukum-hukum wali pada wali itu yang pertama adalah keadaan walinya itu yaitu zakaron balighon, yaitu seorang laki-laki yang sudah baligh, aqilan, rasyidan hurran. Nah, jadi seorang laki-laki yang hurran, terbebas. Nah, jadi yang sudah baligh. Jadi kalau belum baligh, belum sah dia jadi wali, yaitu dari kakaknya atau adiknya. Ayyastazina waliyatahu fi inkahiha, bahwasanya dia boleh mewakilkan bapaknya, mewakilkan bapaknya dengan izin daripada walinya. Nah, misal saya gitu. Jadi baru bisa dinikahkan oleh orang lain anak saya, yaitu jika saya sudah berwasiat. Nah, nanti kalau adik mau menikah atau kakak mau menikah, aku nggak ada di sini, nikahkanlah. Baru boleh dengan izin walinya. Tapi kalau tidak pernah memberikan wasiat kepada anaknya atau saudaranya atau pamannya atau kakeknya, berarti walinya hakim. Al-ayyum ahqqu bi nafsiha min waliha wal bikru tusta'zanu wa iznuha sumatuha. Nah, jadi sumatuha. Anak gadis, seorang perempuan gadis, yaitu berhak binafsiha, dengan dirinya, yang paling berhak pada dirinya adalah walinya, bapaknya. Wal bikru, dan anak gadis, tusta'zanu, yaitu dia harus dimintakan izin. Nah, wa iznuha sumatuha, dan tanda terima izin yaitu dengan diamnya. Nah, misal seorang perempuan solihah, solihah mau nggak nikah sama Pak Dodi? Senyum dia solihah ini, oh berarti itu tanda mau. Nantilah kita lanjutkan lagi. Nah, insya Allah lah minggu depan kita lanjutkan. Jangan terlalu panjang, nanti capek gitu.
Nah, mengenai bab nikah ini panjang nih ceritanya nanti. Ada mungkin sampai bulan Januari baru habis. Kalau tetap ngaji. Tapi kalau enggak ngaji lagi, lama ini bab nikah ini panjang nih ceritanya. Nah, baru sampai wali. Nah, belum dua saksi, syarat-syarat daripada dua saksi. Terus sigot akad nikah gitu. Nah, jadi yang di sini sama dengan ini, cuma di sini ada perluasannya. Ini perbedaan para ulama ya, nanti saya baca ini. Insyaallah lah minggu depan kita lanjutkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Wabil khusus kepada saya pribadi, yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah datangnya dari saya pribadi. Ya, yang jelas alhamdulillah, yang kurang jelas mari kita sama-sama mencari di yang lain gitu, yang lebih paham gitu. Mari kita sama-sama tutup dengan sama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.